Pemirsa, di tengah geliat industri Kota Batam, ada sosok yang memperkenalkan batik dari nol hingga dikenal luas seperti saat ini. Dialah Indra Sugiono, pelopor batik Batam yang tak hanya melahirkan karya, tetapi juga menggagas event Batik Batam Fashion Week yang akan menjadi agenda tahunan kebanggaan daerah. Berikut kisahnya kami rangkum dalam program Sapa UMKM episode Indra Batik Batam, jika pelopor batik di tanah industri. Senang sekali saya Rizky Ramadhani bisa hadir kembali menyapa Anda tentunya di program Sapa UMKM. Nah pemirsa, hari ini saya berada di perumahan The Hill Resident untuk mengunjungi Indra Batik Batam. Anda penasaran? Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh kreatif sukses bersama. Di kota yang identik dengan industri dan modernisasi, tak banyak yang berpikir untuk berbicara tentang budaya. Namun, di demikian ada satu sosok yang dengan tekadnya memperkenalkan warisan bangsa. Dari tidak ada hingga akhirnya dikenal luas di Batam. Dialah Indra Sugiono, sosok pelopor batik di kota Batam. Dari ruang kerjanya yang sederhana, lahirlah Indra Batik Batam, sebuah brand yang bukan hanya menjual kain, tetapi menghidupkan nilai-nilai budaya dalam setiap goresannya. Perjuangan Indra dimulai saat batik belum dikenal sama sekali di Batam. Tak ada pengrajin, tak ada komunitas, bahkan tak ada yang tahu perbedaan antara batik tulis dan kain bermotif printing. Namun dari kegigihannya lahirlah gagasan demi gagasan kreatif yang perlahan menumbuhkan kecintaan masyarakat akan batik. Salah satu ide besarnya adalah menghadirkan Batam Batik Fashion Week, sebuah ajang tahunan yang kini menjadi wadah ekspresi bagi pembatik dan desainer lokal. Event ini bukan hanya panggung mode, tapi juga bentuk nyata perjuangan budaya yang ia mulai dari titik nol. Di kediamannya di The Hill Residence, Kelurahan Belian, Batam Kota, aktivitas sederhana menjadi bagian dari keseharian sang perajin batik. Sosok yang sederhana, namun dengan cita-cita besar, menjadikan Batam bukan hanya kota industri, tapi juga kota yang punya identitas budaya. Namun menumbuhkan budaya di tengah kota industri bukanlah perkara mudah. Semua bahan baku harus didatangkan dari Jawa, mulai dari kain, malam, hingga pewarna alami. Selain keterbatasan bahan, tantangan terbesar datang dari pemahaman masyarakat. Kebetulan pengalaman sih kalau batik itu, karena kita memang asalnya kampungnya dari Pekalongan sana. Jadi ke Batam, merantau lah kita kan, tapi sekarang jadi orang Batam, karena semua keluarga di Batam. Jadi ngembangin motif-motif lokal atau budaya-budaya Batam lah, untuk dibuat menjadi motif batik. Sejak 2008, Indra mulai membatik di Batam. 2 tahun kemudian ia mendirikan Indra Batik Batam, merek pertama dan satu-satunya pengrajin batik tulis di kota ini. Cinta tanah air menjadi bahan bakar utama perjuangannya. Di tengah keterbatasan, ia tetap menorehkan karya demi karya. Karena kita suka aja, kita cinta aja dengan batik. Apalagi pas kemarin-kemarin, kayaknya kalau nggak kita yang memperhatikan atau anak-anak muda generasi kita ada bawah kita yang nggak memperhatikan, mungkin ya bisa juga diakui negara lain batik itu. Makanya saat itu
kayak sedikit ada rasa nasionalisme yang membuat kita terdengar bahwa batik itu diakui oleh salah satu negara lain tetangga lah gitu kan. Makanya kalau kita dibesarkan dari dunia batik, akhirnya enggak lah, batik itu dari Indonesia lah itu. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus berkarya jadinya. Salah satu buah kerja keras dan ide kreatifnya adalah Batik Batam Fashion Week. Sebuah ajang tahunan yang kini menjadi kebanggaan kota ini, tempat berkumpulnya para pembatik, desainer, dan pecinta batik lokal. Melalui panggung itu, Batik Batam kini dikenal luas. Tidak hanya sebagai pakaian, tetapi sebagai simbol kreativitas anak daerah. Ada event di Batam itu, Batam Batik Fashion Week. Batik Batam Fashion Week itu diikuti oleh semua pembatik yang ada di Batam dan desainer lokal kota Batam. Berkolaborasi, dibiayai oleh pemerintah, diadakan oleh Dekranasda Kota Batam yang menjadikan event tahunan. Yang terakhir bulan inilah, kemarin terakhir. Yang di alun-alun. Produksi batik di Indra Batik Batam berjalan setiap hari. Tak ada batas waktu, karena baginya inspirasi tak bisa dijadwalkan. Namun di balik semua keberhasilan itu, tantangan tetap ada, khususnya dalam mencari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membatik tulis. Karena untuk batik tulis dibutuhkan kesabaran dan jiwa seni, sesuatu yang tak mudah ditemukan di tengah budaya kerja industri. Dilakukan tiap hari. Ada nggak ada pesanan kita buat, karena kadang yang namanya rezeki itu mencari pada saat yang kita tidak duga. Pas ada orang nyari dan itu dalam posisi harus ngambil banyak, kita nggak ada, akhirnya nggak jadi beli. Tapi untuk menyikapi semua itu, makanya stok selalu ada di tempat kami. Sampai sekarang memang untuk mencari SDM yang berkualitas atau bisa membuat batik tulis bagus dan tidak memiliki karakter sendiri memang agak susah. Tapi kalau yang batik-batik cap, gampang lah. SDM sih, SDM sebenarnya. Meski demikian, dukungan pemerintah tak pernah berhenti. Pelatihan, pameran, hingga fasilitasi promosi terus diberikan. Indra berharap event pameran dan pelatihan bisa terus digelar dengan konsep yang benar-benar mampu mendatangkan peluang usaha nyata. Ya, kalau dari pemerintah support udah luar biasa sebetulnya. Jadi pameran-pameran kita diikutkan, ada acara tahunan pun udah jelas, pelatihan juga banyak. Perbanyak event-event pameran supaya para IKM batik ini bisa menawarkan produknya. Pameran yang memang betul-betul ada apanya ya, ada konsumennya. Dari ruang kecil di The Hill Residence lahirlah karya yang membawa nama Batam ke panggung seni nasional. Batik Batam bukan sekedar corak di atas kain, tetapi cermin dari ketekunan, cinta budaya, dan semangat pantang menyerah. Dari tangan Indra Sugiono, sang pelopor Batik Batam, warisan bangsa terus hidup di tengah modernitas kota industri. Sebuah bukti bahwa budaya dan kemajuan bisa tumbuh berdampingan. Dan demikianlah pemirsa dari Indra Batik Batam. Cukup sekian untuk episode kali ini Pak ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama.